Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ahibati fillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan hari ini kembali kita bisa belajar, lanjutkan kegiatan. Kita berharap dan berdoa semoga Allah selalu memberikan kepada kita semangat yang tinggi untuk belajar, keikhlasan, kesungguh-sungguhan, dan kemudahan untuk mengikuti setiap pelajaran sampai selesai. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita banyak kebaikan, pahala yang berlimpah, keberkahan, dan juga tambahan ilmu yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, ahibati fillah, kita akan coba masuk ke pembahasan yang berikutnya. Kita akan kaji yaitu tentang qawaidu fi sifatillahi ta'ala, kaidah-kaidah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis mengatakan sifatullahi ta'ala kulluha sifatun kamalun la naqsa fiha biwajhin minal wujuhi. Sifat-sifat Allah seluruhnya itu adalah sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada kecacatan dari segi manapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina la yu'minuna bil akhirah mathalus saw walillahil mathalul a'la, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 60. Kita akan lihat surat An-Nahl ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lilladzina la yu'minuna bil akhirah mathalus saw walillahil mathalul a'la, yang artinya bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, maka mereka itu adalah orang-orang yang memiliki sifat yang buruk, sifat yang jelek. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat adalah orang-orang yang jelek. Dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Walillahi mathalul a'la. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang maha tinggi, sangat sempurna. Wal mathalul a'la wal wasful a'la. Kata mathalul a'la yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 60 artinya adalah sifat yang sangat tinggi sempurnanya. Jadi yang pertama, sifat Allah itu sempurna. Babus sifat, ini yang kedua,
ausa min babil asma. Bab tentang sifat pembahasannya lebih panjang dan lebih luas daripada bab tentang asma Allah. Lianna kulla ismin mutadamminun li sifatin kama sabaq wa laisa kullu sifati yushtaqu minha asma'un. Kenapa bab sifat bisa lebih banyak pembahasannya, lebih luas ketimbang bab asma? Hal itu karena setiap nama Allah, asma Allah, itu pasti mengandung sifat. Tetapi tidak semua sifat Allah bisa diambil darinya nama Allah. Contohnya, Allah memiliki sifat di mana Allah akan membalas tipu dayanya orang-orang yang melakukan tipu daya. Al-makru, perbuatan makar. Maka tidak disebut Allah sebagai maha makar, tidak. Itu sifat Allah yang tidak diambil darinya nama Allah. Nah, oleh karena inilah kenapa bab tentang sifat Allah pembahasannya lebih panjang, luas daripada bab tentang nama-nama Allah. Yang ketiga, sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismaini, thubutiyatun wasilbiyah. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan thubutiyah dan ada yang disebut dengan silbiyah. Thubutiyah dan silbiyah. Apa itu? Fathubutiyatu ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam fayajibu itsbatuha lillahi ta'ala haqiqatan alal wajhi laik bihi. Yang disebut dengan thubutiyah adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan sendiri di dalam Al-Quran atau Allah tetapkan lewat sabda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita seorang mukmin wajib menetapkan sifat tersebut untuk Allah dengan sesungguhnya. Ya, maknanya tidak boleh dihilangkan, maknanya tidak boleh dirubah, tidak boleh diserupakan dengan selain Allah, dan ditetapkan sesuai dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan thubutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Wasifatu silbiyatu hiya ma nafahu Allah subhanahu an nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam fayajibu nafyuha anillahi ta'ala ma'a itsbati diddiha alal wajhil akmal li'annal murada bayan intifaihi li thubuti kamali diddihi its anna mujarradan nafi laisa bikamalin. Nah, kalau sifat silbiyah artinya adalah sifat-sifat yang Allah hilangkan dari dirinya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih. Sehingga sifat-sifat itu wajib juga untuk kita hilangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Setelah kita menghilangkan sifat itu dari Allah, maka kita tetapkan kebalikan atau lawan dari sifat tersebut untuk Allah. Kenapa? Karena kalau hanya meniadakan, menghilangkan satu sifat yang tidak baik untuk Allah saja, ini belum disebut dengan kesempurnaan. Untuk mencapai kesempurnaan, maka selain kita hilangkan sifat buruk tersebut dari Allah, maka kita tetapkan lawan dari sifat buruk tersebut, yaitu sifat baik dan sempurna.
Nah, berarti kalau sifat subutiyah itu menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran atau yang Nabi SAW tetapkan di dalam hadis sahihnya. Ini sifat subutiyah. Sedangkan sifat silbiyah artinya meniadakan, menghilangkan sifat-sifat yang Allah tiadakan untuk dirinya, yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran atau dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahihnya. Dan setelah kita tiadakan sifat tersebut, kita tetapkan lawan dari sifat tersebut. Misalnya dzalika contohnya adalah qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut fanafyul mauti anhu yatadamman hayatuhu. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup dan tidak akan mati. Di sini Allah meniadakan kata dan sifat mati untuk dirinya. Maka kita tetapkan bahwasanya Allah itu tidak akan mati. Nah, selain kita nyatakan hal tersebut, kita juga menetapkan lawan dari kata mati, yaitu apa? Allah tidak mati, berarti Allah maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Jadi kita tiadakan sifat mati dan kita tetapkan sifat hidup yang sempurna untuk Allah. Ini disebut dengan silbiyah. Kemudian as-sifatu thubutiyatu sifatu madhin wa kamalin fakullama kathurat wa tanawwa'at dalalatuha zahara min kamalil mausufi biha ma huwa akthar. ولهذا كانت صفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. Sifat-sifat subutiyah itu adalah sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang sempurna, di mana semakin banyak sifat-sifat subutiyah ini, maka itu menunjukkan akan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat subutiyah itu sifat terpuji, sifat mulia. Semakin banyak, maka semakin menunjukkan kepada kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat subutiyah ini jumlahnya lebih banyak, bahkan lebih banyak daripada sifat silbiyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan sifat silbiyah pada tempat-tempat di dalam Al-Quran yang berikut ini. Yang pertama di surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti Allah meniadakan kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Berarti kalau kita tiadakan kesamaan antara Allah dengan makhluknya, kita tetapkan berarti Allah maha tinggi, maha sempurna, jauh daripada makhluk-makhluknya. Dan juga firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas ayat 4, walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ikhlas ayat ke-4, yang artinya dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Sama berarti dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang sama
dengan Allah. Berarti Allah jauh lebih sempurna, jauh lebih indah ketimbang makhluk-makhluknya. Ini adalah contoh ayat silbiyah. Kemudian nafyu madda'ahu fi haqqihil al-kadhibuna kama fi qouli ta'ala. Meniadakan, menghilangkan sesuatu yang dituduhkan oleh orang-orang kafir kepada Allah. Ya. Orang-orang kafir menyampaikan tuduhan buruk, menyampaikan tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita orang beriman menolaknya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 91 dan 92. Allah berfirman, "Anda'au lirrahmani waladan wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha waladan." Mereka orang-orang kafir menyatakan bahwasanya Allah yang Maha Pengasih punya anak. Padahal Allah yang Maha Pengasih tidak layak baginya, tidak tepat baginya untuk memiliki anak. Kenapa? Karena Allah itu tidaklah sama dengan makhluk. Ini sifat silbiyah. Allah tidak punya anak. Maka kita tetapkan Allah tidak punya anak, sehingga Allah itu tunggal esa. Kemudian contohnya lagi, nafyu tawahum an-naqs fi qouli ta'ala. Meniadakan prasangka adanya kekurangan dalam sifat Allah. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughubin." Yaitu di surat Qaf. Di surat Qaf ayat 38. Ya, kita lihat. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughubin. Allah berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya dalam 6 masa, selama 6 hari, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Wama masana min lugubin, dan Allah tidak merasa letih. Di sini Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat lelah dari dirinya. Allah Allah tidak memiliki sifat lelah. Maka kita tetapkan kebalikan dari sifat lelah. Apa itu? Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Nah, ini dia contoh-contoh sifat-sifat silbiyah bagi Allah Azza wa Jalla. Ini terdapat di dalam surat Qaf ayat 38. Kemudian kaidah yang jim, kemudian kaidah yang nomor 5 maksudnya, as-sifatu tsubutiyatu tanqasimu ila qismainin, dzatiyatun wa fi'liyatun. Sifat subutiyah juga terbagi menjadi 2. Jadi tadi umumnya sifat Allah ada 2, ada subutiyah, ada silbiyah. Yang subutiyah terbagi lagi menjadi 2. Apa itu? Zatiyah dan fi'liyah. Fadzatiyatu hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha kal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal izzati wal ulu, wa minha sifatu al khabariyatu kal wajhi wal yadaini wal ainaini. Sifat dzatiyah
adalah sifat yang sejak sebelumnya, sekarang, dan seterusnya. Sifat dzatiyah itu sifat yang terus menerus dari sebelumnya, sekarang, dan selanjutnya. Allah memiliki sifat itu. Allah memiliki sifat dzatiyah. Dzatiyah itu sifat yang Allah miliki sejak sebelumnya, sekarang, dan selanjutnya. Sifat yang terus ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah mengetahui ilmu, kuasa, al-qudrah, mendengar, as-sam'u, melihat, al-basar, al-izzah, mulia, al-ulu, maha tinggi. Ini semua sifat-sifat dzatiyah karena Allah memilikinya dari sebelum, dari awal terus, sekarang dan selanjutnya terus. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lepas dari sifat ini. Dan di antara sifat dzatiyah ada yang bentuknya khobar, pemberitahuan. Apa itu? Wajahnya Allah, kedua tangannya Allah, dan matanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fi'liyatu hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi in syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'alha, kal istiwa 'alal 'arsy wan nuzul ila sama'id dunya. Yang kedua sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini tergantung dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan lakukan. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan lakukan. Contohnya adalah istiwa, bersemayam di atas arsy, dan turun ke langit dunia. Ini adalah sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa qad takunu sifatu dzatiyatu fi'liyah bi'tibarain kal kalam, fa innahu bi'tibari aslihi sifatun dzatiyatun li'anna Allah ta'ala lam yazal mutakalliman, wa bi'tibari ahadil kalam sifatun fi'liyah li'anna al-kalam yata'allaq bi masyiatihi yatakallamu mata sya'a bima sya'a, kama fi qouli ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan terkadang ada di antara sifat-sifat dzatiyah tapi juga menjadi sifat fi'liyah. Ya, ada di antara sifat dzatiyah bisa menjadi sifat fi'liyah pada beberapa sisi, tapi tidak sebaliknya ya. Kalau sifat fi'liyah tidak akan menjadi sifat dzatiyah. Tapi kalau sifat dzatiyah, di antaranya ada yang bisa jadi sifat fi'liyah. Contohnya adalah berbicara. Maka jika dilihat berbicara ini pada asalnya, berbicara adalah sifat zatnya Allah. Karena Allah ya, dari sebelumnya, sekarang, dan selanjutnya Allah berbicara. Allah selalu memiliki sifat ini, Allah berbicara sesuai dengan kesempurnaan Allah. Tapi bicaranya Allah jika dilihat dari sisi yang lain, maka menjadi sifat fi'liyah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengucapkan, Allah akan berbicara. Kalau Allah berkehendak tidak, maka Allah tidak akan berbicara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan hal ini di dalam surat Yasin ayat 82. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menghendaki sesuatu, Allah cukup menyampaikan kun, jadilah, fayakun, maka hal tersebut pun menjadi, terjadi. Ya. Jadi kalam pada aslinya adalah sifat zatnya Allah, tapi dilihat dari sisi lain menjadi sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam,
yalzamu fi itsbati sifati at-takhalli anil mahdhurina azimain. Dalam menetapkan sifat Allah, wajib menjauhi dua perkara terlarang berikut ini. Dua perkara yang sangat terlarang berikut ini. Dalam menetapkan sifat Allah, maka kita wajib menghindari dua sifat, dua hal yang sangat terlarang. Yang pertama, tamtsil, menyerupakan Allah. Wathani, takyif. Yang kedua, mengimajinasikan bentuknya Allah. Fa'amma tamthilu fahuwa i'tiqadu al-muthbit annama athbatahu min sifatillahi ta'ala mumathilun li sifatil makhluqina wa hadha i'tiqadun batilun. Tamtsil itu artinya keyakinan seseorang ketika menetapkan satu sifat untuk Allah atau menetapkan sifat-sifat untuk Allah, dia berkeyakinan bahwa sifat-sifat Allah itu mirip, serupa, sama dengan sifat-sifat makhluknya. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Oh, berarti turunnya ya kayak kita turun dari lantai atas ke lantai bawah gitu. Berarti kalau misalnya kalau kita turun, lantai atasnya kosong, ya, karena kan kita turun. Ini tidak boleh. Ini namanya tamtsil, dan ini wajib dihindari ketika menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Hal ini, ya, tamtsil ini batil, salah, keliru. Sebagaimana Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama seperti Allah. Hal ta'lamu lahu samiyan. Apakah kamu tahu ada sesuatu yang sama seperti Allah? Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh tamtsil. Wa amma takifu fahuwa an ya'taqidal muthbit kaifiyata sifatillahi ta'ala kadza wa kadza min ghairi an yuqayyidaha bimumathilin wa hadha i'tiqadun batil. Sedangkan takyif yaitu berimajinasi akan bentuk dari sifat Allah. Oh, Allah punya tangan. Kayaknya tangan Allah mungkin begini nih. Seperti ini nih. Matanya Allah seperti ini. Sekalipun dia tidak menyerupakan bentuk itu dengan bentuk makhluk Allah. Sekalipun tidak menyamakan, tapi sekedar berimajinasi dengan bentuknya Allah, ini adalah perkara yang salah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala yuhituna bihi ilman." Di dalam surat Thaha ayat 110. Terlihat di dalam surat Thaha ayat 110. Baik. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman." Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang sebelum dan apa yang akan terjadi bagi manusia. Akan tetapi tidak ada seorang manusia pun yang memiliki ilmu luas meliputi